Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Musyafa Atinaza dari Prodi Administrasi Publik kelas A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 232020100035. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuka aplikasi Microsoft Word dan juga pengenalan tools yang ada di aplikasi Microsoft Word. Satu lagi tambahan, bagaimana cara membuka dokumen yang telah kita buka di aplikasi Microsoft Word. Baiklah, pertama-tama kita akan mencari aplikasi Microsoft Word yang telah terdapat di laptop ataupun komputer. Kita akan mulai dengan pengenalan menu pertama. Di menu pertama sendiri terdapat beberapa pilihan, yaitu Home, New, dan juga Open. Open adalah beranda dalam Microsoft Office Word, isinya berupa new dokumen dan juga dokumen yang telah kita buat sebelumnya. New sendiri adalah bagian dimana kita membuat dokumen baru. Kalau kita ingin membuat dokumen baru, kita tekan blank dokumen. Lalu Open digunakan untuk membuka dokumen yang baru saja kita buat. Kita juga bisa menyimpan dari beberapa tempat seperti Recents, OneDrive, lalu disk PC, dan juga browser. Kita klik New dan kita klik blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Baiklah, untuk yang atas sendiri adalah tools Quick Access Toolbar, yaitu tools yang memudahkan pengguna untuk memilih beberapa opsi pilihan secara cepat. Salah satu poinnya adalah di sini. Oke, ada paste. Paste sendiri digunakan untuk mengcopy bagian atau teks yang ingin kita tampilkan pada dokumen yang kita buat. Lalu kita akan menampilkan teks untuk kita buat beberapa contoh. Yang pertama, kita ada font. Font sendiri digunakan untuk merubah jenis teks. Dengan menu font ini kita dapat merubah jenis teks yang kita inginkan. Caranya cukup mudah, kita tinggal blok teks yang ingin kita rubah, lalu kita klik font, lalu kita cari font yang ingin kita gunakan. Oke, lalu ada font size, yaitu digunakan untuk merubah ukuran huruf. Semakin besar poin hurufnya, maka semakin besar huruf yang akan terlihat. Oke, lalu di bawahnya ada bold. Bold sendiri berfungsi untuk menebalkan huruf. Caranya agak seperti yang tadi, kita blok lalu kita klik bold, maka tulisan akan secara otomatis sedikit menebal. Lalu ada italic. Italic sendiri adalah berfungsi untuk memiringkan teks. Caranya sama, kita blok lalu kita klik italic. Selanjutnya ada underline. Underline sendiri berfungsi sebagai memberi garis bawah pada teks. Masih sama lagi, caranya dengan mengeblok lalu kita klik underline. Oke, lalu ada skate through, yaitu memberi garis tengah pada teks. Caranya sama seperti yang tadi, lalu kita klik skate through.
secara otomatis tulisan akan diberi garis tengah pada teksnya. Lalu kita akan memberi contoh untuk toolbar yang subscribe, yaitu sebelahnya skate through. Caranya dengan cara ngeblok bagian yang kita inginkan, yang kita ingin ubah, lalu kita klik subscribe, maka otomatis teks yang kita blok tadi akan berubah menjadi kecil di bawah ataupun di atas sesuai yang kita inginkan. Lalu ada grow font berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil teks. Oke, lalu ada change case yang berfungsi untuk merubah huruf menjadi kapital atau kapital menjadi kecil secara otomatis. Oke, lalu kita klik, kita pilih yang kapital doang. Clear all formatting, yaitu bagaimana kalau kita ngeklik itu semua, maka semua yang kita edit dari tadi akan menghilang. Oke, ini hampir sama fungsinya seperti font tadi. Bisa diberi outline ataupun slide. Lalu ada background text, yaitu berfungsi memberi background warna pada teks yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada font color, yaitu pemberian warna pada teks. Berbeda dengan background text, jika background warnanya di belakang layarnya, di belakang teksnya. Tetapi jika font color, warnanya terdapat pada teks tersebut. Oke, lalu ada bullets. Bullets sendiri adalah pemberian nomor secara otomatis. Kita akan memberi contoh di bawah sini. Kita akan memberi contoh bumi, matahari, dan juga bulan. Kita akan memberi nomor atau pembatas ya. Kita bisa atur sesuai yang kita inginkan. Atau jika ingin terlihat lebih formal, kita bisa memberikan yang nomor, angka, dan juga angka Romawi. Lalu yang selanjutnya ada allegiance. Allegiance sendiri berfungsi sebagai menaruh posisi teks yang kita inginkan
ada posisi kiri, tengah, kanan, maupun sama rata. Kali ini kita akan menggunakan yang posisi tengah. Oke. Lalu ada decrease indent untuk membuat teks bergeser sebelah ke arah kiri, dan juga increase indent membuat bergeser sebelah kanan. Lalu ini digunakan untuk memberi spasi atau jarak spasi pada bagian teks. Lalu ada pemberian background juga. Kita ambil contoh seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memberi contoh untuk border atau yang sering kita sebut sebagai tabel. Kita bisa membuat tabel di sebelah sini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada tipe font atau style. Digunakan untuk setiap teks akan kita buat akan berubah tipe sesuai yang kita inginkan. Ada yang normal, no spacing, heading 1 and heading 2, atau title. Untuk find digunakan untuk mencari kata, akan memudahkan pencarian kata pada teks yang banyak agar tidak perlu mencari satu persatu pada teks tersebut. Kita menggunakan contoh untuk orang, maka akan muncul sebuah menu untuk mencari kata yang kita cari, dan setiap kata yang kita cari akan diberi tanda oleh Microsoft sendiri. Lalu ada replace, digunakan untuk mengganti kata yang ingin kita ganti secara otomatis. Kita gunakan contoh orang akan menjadi manusia. Replace. Kita klik OK. Oke, maka secara otomatis kata orang tadi akan berubah menjadi kata manusia. Lalu kita akan membuat contoh ulang. Kita akan membuat contoh. Sebentar, oke. Kita akan membuat contoh kata kamu akan diubah menjadi kalian. Karena kata kalian itu bersifatnya lebih dari satu, kita akan pilih replace all untuk mengubah semua kata kamu menjadi kata kalian.
Oke, select sendiri adalah pilihan untuk editing. Kali ini kita akan pelajari file dan home, tapi ada beberapa bagian juga, ada insert, draw, design, dan juga layout, reference, mailing, lalu ada review, view, Zotero, dan juga help. Lalu kita akan mempelajari bagaimana kita menyimpan file tersebut. Kita klik file, lalu kita pilih save as, kita pilih this PC untuk menyimpannya, pilih dokumen, lalu kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Saya akan beri namanya belajar 3. Oke, kita akan save. Oke, lalu semua dokumen yang kita gunakan hari ini, kita buat hari ini telah tersimpan. Oke. Dan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana kita cara membuka dokumen yang telah kita buat tadi. Bisa kita klik, kita bisa mencarinya lewat file explore, kita klik, lalu kita cari dokumen, terus kita search sesuai judul yang kita tulis tadi. Oke, belajar 3, kita klik lagi, dan dokumen yang telah kita buat udah ada ya. Lalu kita bisa membukanya juga lewat aplikasi Microsoft Word. Tinggal klik lagi aplikasinya, lalu kita cari sesuai namanya ya. Kita klik open. Oke, belajar 3, kita klik lagi. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.